di tengah kesibukan Sidoarjo, tepatnya di Bundaran Gorila, Kecamatan Margasio, terdapat sebuah perusahaan yang menjadi pilar penting dalam industri pengiriman barang di Indonesia. JNE Raja Wali sebagai salah satu cabang dari JNE, perusahaan ini dikenal sebagai salah satu penyedia jasa pengiriman terbesar dan terpercaya di tanah air. Berikut adalah beberapa bidang yang biasanya ada di JNE Raja Wali. 1. Pengiriman paket. Pengiriman paket ada 3 layanan, yaitu layanan reguler, pengiriman standar dengan estimasi waktu 1-3 hari, pengiriman layanan ekspres, pengiriman cepat yang menjamin paket tiba dalam waktu 1 hari, pengiriman same day delivery, pengiriman pada hari yang sama di wilayah tertentu. Yang kedua, logistik dan distribusi, layanan fulfill time, pengelolaan dan pemenuhan pesanan untuk bisnis e-commerce. Transportasi, pengelolaan transportasi barang untuk pengiriman dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, pelacakan dan manajemen. Sistem pelacakan merupakan pelayanan pelacakan paket secara real time untuk pelanggan. Yang kedua, manajemen investasi, pengelolaan stok barang untuk klien bisnis. Yang keempat, pelayanan pelanggan, customer service, tim yang siap untuk membantu dengan pertanyaan dan masalah terkait pengiriman. Edukasi pelanggan, memberikan informasi tentang pelayanan dan produsen pengiriman. Yang kelima, kemitraan dan kolaborasi. Agen dan mitra bekerjasama dengan agen lokal untuk memperluas jangkauan layanan. Program kemitraan menawarkan program bagi bisnis untuk menggunakan layanan pengiriman secara efisien. Yang keenam, teknologi dan informasi, aplikasi mobile, pengembangan aplikasi untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pengiriman dan pelacakan. Sistem manajemen pengiriman menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisien operasional. Yang terakhir, ketujuh, tanggung jawab sosial perusahaan atau disebut CSR. Program komunitas, kegiatan yang melibatkan masyarakat seperti pendidikan dan lingkungan. Yang pertama, kebijakan pelayanan pelanggan. JNE berfokus pada penyediaan layanan dengan cepat, aman, dan terpercaya. Dalam upaya memberikan kemudahan bagi pelanggan, JNE menawarkan berbagai pilihan pengiriman sesuai dengan kebutuhan, mulai dari pengiriman reguler hingga layanan ekspres. Kedua, kebijakan inovasi teknologi. Sebagai bagian dari komitmennya terhadap kemajuan teknologi, JNE terus berinvestasi dalam sistem teknologi informasi yang canggih. Ketiga, kebijakan SDM dan pelatihan. JNE menyadari bahwa kualitas sumber daya alam manusia sangat penting untuk mendukung keberhasilan operasional perusahaan. Keempat, kebijakan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. JNE juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Keempat, kebijakan keamanan dan keandalan pengiriman. Keamanan pengiriman barang merupakan prioritas utama bagi JNE. Dengan menggunakan sistem pemantauan yang canggih dan jaringan distribusi yang terpercaya, JNE memastikan barang yang dikirimkan tetap aman hingga sampai ke tangan penerimanya. Oke, kemudian kita lanjut ke kecelakaan yang bisa terjadi di perusahaan. Yang pertama adalah cedera akibat mengangkat barang.
berat. Dalam bekerja, keselamatan adalah hal yang utama. Seperti dalam situasi ini, seorang karyawan JNE terburu-buru mengangkat barang tanpa teknik yang benar. Cedera pun dapat terjadi. Orang ngelakuin angkatnya punggungmu loro, dodok, angkatnya ini dodok sih. Nah, punggungnya tetap lurus, diangkat ala nolong. Nah, ngono, oke? Oleh karena itu, selalu menekuk lutut kita, kemudian luruskan punggung kita, kemudian juga mengangkat barang secara perlahan, dan juga gunakan teknik yang benar dalam mengangkat barang. Kemudian kenapa keselamatan kerja dimulai dari hal kecil yang kita lakukan setiap hari. Terpeleset di area gudang yang licin. Keamanan tempat kerja adalah tanggung jawab bersama. Tumpahan air yang dibiarkan dapat menyebabkan kecelakaan yang serius. Berikut adalah videonya. 3, 2, 1. Go. Ini dikei dong, Selalu pastikan kebersihan area kerja, kemudian segera bersihkan tumpahannya, kemudian pasang tanda peringatan. Ingat, menjaga kebersihan berarti menjaga keselamatan bersama. Jadilah pekerja yang waspada dan bertanggung jawab. Yang ketiga, kecelakaan saat mengendarai motor. Keselamatan di jalan tidak boleh dianggap remeh. Terburu-buru tanpa persiapan dapat berakibat fatal. Contohnya seperti video berikut. Pastikan selalu memeriksa kendaraan Anda sebelum berangkat dan gunakan alat pelindung diri seperti helm dengan benar. Ingat, keselamatan adalah prioritas kita karena keluarga menunggu kita di rumah. Yang keempat, luka akibat cutter yang tidak aman. Gunakan alat kerja dengan benar untuk menghindari kecelakaan. Cutter adalah alat tajam yang harus digunakan dalam berhati-hati dan selalu dengan perlindungan yang memadai. Cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun tentunya, atau gunakan hand sanitizer. Alangkah baiknya kalau menggunakan sarung tangan. Yang kedua, luka harus bersih. Bersihkan luka boleh menggunakan NaCl atau air bersih yang ada di rumah. Kemudian apabila ada perdarahan, hentikan perdarahan, boleh menggunakan kain bersih dengan cara ditekan pada luka. Apabila ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka saatnya kita bisa melakukan perawatan luka pada luka sayat ini. Baik, untuk luka yang ada di video ini saya akan menggunakan hidrokoloid untuk perawatannya. Jadi hidrokoloid akan kita tempelkan pada luka ini dan akan kita lepas. Jangan terburu-buru, karena satu kelalaian kecil bisa berakibat besar. Selalu utamakan keselamatan dalam setiap pekerjaan. Evaluasi dan penanganan. 1. Cedera akibat mengangkat barang berat. Evaluasi pertama yaitu mengangkat barang berat tanpa teknik dasar. Untuk mengangkat barang berat dapat menyebabkan cedera punggung. Dan yang kedua, tidak adanya latihan teknis dasar mengangkat barang berat. Evaluasi tersebut dapat ditangani dengan memberikan pelatihan kepada karyawan
tentang teknik mengangkat barang yang benar serta penggunaan alat bantu jika barang terlalu berat. Terpeleset di area gudang yang licin. Evaluasinya adalah area kerja tidak terjaga kebersihannya serta tidak adanya tanda lantai licin saat ada tumpahan cairan. Evaluasi tersebut dapat ditangani dengan menjaga kebersihan area kerja setiap saat, memberi tanda lantai licin pada area yang terkena tumpahan cairan, serta diadakan inspeksi kebersihan secara rutin. Kecelakaan saat berkendara. Evaluasinya yaitu tidak melakukan pemeriksaan kendaraan sebelum bertugas serta helm yang tidak digunakan dengan benar dan terburu-buru saat bekerja ataupun saat mengantar barang. Evaluasi tersebut dapat ditangani dengan mewajibkan inspeksi kendaraan sebelum bertugas atau mengantarkan barang, memastikan semua kurir menggunakan helm yang berstandar, serta mengedukasi tentang pentingnya keselamatan dan waktu kerja yang terorganisir. Lalu yang keempat, luka akibat penggunaan cutter. Evaluasinya yaitu menggunakan cutter tanpa sarung tangan, pelindung, serta tidak ada panduan teknis untuk penggunaan alat potong. Penanganan evaluasinya tersebut adalah menyediakan sarung tangan pelindung bagi karyawan serta memberikan pelatihan penggunaan alat kerja yang aman.